Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir lagi di majelis ini walaupun cuaca sedang hujan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemudahannya kepada kita dan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar agama. Mudah-mudahan perjuangan hadirin sekalian wal hadirat diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh yang kelak akan berguna bagi hadirin wal hadirat sekalian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di halaman 87, yaitu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal yang terkait dengan kegiatan makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja setidaknya kita sudah mendapat satu faedah bahwa Islam ini begitu lengkap sekali, sempurna sekali, sampai tentang urusan makan pun ada tuntunannya, ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan hikmah besar diutusnya utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia, yaitu agar para sahabat bisa melihat langsung, bisa berinteraksi dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Di sini penulis berkata, meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. Ini yang umumnya terjadi. Meja makan penuh dengan berbagai macam hidangan yang beraneka ragam. Namun lain halnya dengan Nabi umat ini, padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau seorang pemimpin, sekalipun beliau seorang penguasa, tapi ternyata kebiasaan beliau dalam menjalani kehidupan tidak sebagaimana umumnya para pemimpin, tidak sebagaimana umumnya para penguasa. Dan hal ini pun berlanjut pada khalifah-khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, baik Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kesederhanaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya betul-betul membekas dalam diri mereka. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. Tahukah kamu
makanan dan minuman beliau apakah seperti hidangan para raja atau lebih mewah daripada itu, ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta, atau lebih lengkap dan lebih komplit? Janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana bahkan memprihatinkan. Bukan cuma sederhana, bahkan memprihatinkan. Anas bin Malik, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu paham bagaimana gaya hidup beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. Jadi roti saja ya bahkan sudah menjadi hal yang istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya roti itu di masa itu ya seperti nasi di masa kita sekarang. Seminimal-minimalnya orang paling enggak sekarang harusnya punya nasi minimalnya untuk makannya dan keluarganya. Berarti di saat itu pun harusnya sama. Seminimal-minimalnya keluarga harusnya paling enggak punya roti. Tapi ternyata kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan siang dan makan malam dengan roti dan daging kecuali bila menjamu tamu. Dari sini saja sudah mulai terbayang betapa sederhana bahkan tadi memprihatinkannya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kondisi ini pernah membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis ketika beliau memasuki ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di sana, dan Umar menengok ke arah lemari tempat penyimpanan makanan, ternyata tidak ada apa-apa. Di dinding hanya tergantung sebuah tempat yang berisi air minum. Hanya itu saja yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun menangis hingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Maka Umar mengatakan hal yang senada. Aku tahu bagaimana kondisi Raja Persia, bagaimana kondisi Raja Romawi. Mereka hidup penuh dengan kemewahan, bergelimang harta dan fasilitas. Sementara Anda wahai Rasulullah, Anda adalah utusan Allah dalam kondisi seperti ini. Bagaimana saya tidak menangis? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Umar, "Ama tardha ya Umar an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah?" Wahai Umar, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu ridha jika dunia ini jadi milik mereka sementara nanti yang jadi milik kita adalah akhirat? Masa enggak cukup sih wahai Umar? Maka Umar pun mengatakan, "Na'am, saya ridha wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan, beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali jika menjamu para tamu. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani. Aisyah radhiyallahu anha bahkan pernah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang 2 hari berturut-turut. Itu terjadi sampai beliau wafat. Artinya memang begitulah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menolak makanan yang ada, tidak mencari-cari yang tidak ada.
Apa yang ada ya dimakan, yang enggak ada yang enggak dipaksakan. Ya, apa yang ada ya dimakan, yang enggak ada yang enggak dipaksakan. Paling tidak hal semacam ini bisa kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terkait makanan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita makanan. Maka syukurilah yang ada. Terimalah yang ada yang telah diberikan oleh Rasulullah, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam riwayat lain disebutkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang 3 hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa-bisa saja minta ya kehidupan yang mewah kepada Allah Subhanahu wa taala buat beliau, ya buat keluarga beliau, akan tapi beliau tidak lakukan hal itu. Karena beliau, ya bagi beliau dunia ini tidaklah berharga. Yang penting hanya bisa sekedar menegakkan punggung untuk bisa kembali bekerja, untuk bisa kembali beraktivitas, untuk bisa kembali bertugas. Hingga akhirnya aneka makanan pun tidak menjadi perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Miqdad bin Ma'di, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah seorang manusia mengisi sebuah wadah yang lebih buruk dibandingkan perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sebenarnya cukuplah bagi seorang manusia untuk makan beberapa suap saja, yang penting sudah bisa membuat dia tegak lagi, bekerja lagi, beraktivitas lagi, bertugas lagi. Kalau itu dirasa kurang, paling tidak ya makan sepertiga dari kapasitas perutnya, sepertiganya lagi untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernafas. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau akhirnya terlalu banyak membuat kita merasa berat. Begitu sudah merasa berat, akhirnya kita sulit dan malas untuk melakukan kegiatan yang lain, aktivitas yang lain, tugas dan ibadah yang lain. Maka itulah petunjuk yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan hingga beliau tidur dalam keadaan lapar. Subhanallah. Tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Abdullah bin Abbas menuturkan sebagai berikut: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam, sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. Sampai seperti itu. Kita kalau malam paling enggak ada apa biasanya kalau malam? Ada Indomie, ya. Masih bisa masak, ya, atau paling enggak ada telur, atau paling enggak ada snack-snack yang paling enggak bisa ganjel sebelum datangnya pagi hari, kemudian kita cari sarapan. Nabi SAW tidak demikian. Bahkan beliau pun tidur masih dalam keadaan lapar. Hal-hal semacam ini, ya, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita, insya Allah akan membuat kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kondisi kita jauh lebih nyaman dibandingkan kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal semacam inilah yang perlu kita sering lakukan, melihat beliau atau mereka-mereka yang kondisinya lebih memprihatinkan daripada kita. Beliau SAW juga pernah berpesan kan dengan hal yang senada, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah mereka-mereka yang kondisinya ada di bawah kalian secara duniawi, yang kondisinya lebih memprihatinkan dibanding kalian secara duniawi. Jangan lihat mereka-mereka yang kondisinya lebih di atas kalian secara duniawi. Supaya apa maksudnya?
supaya kalian lebih menghargai nikmat Allah yang sudah ada pada kalian. Ya. Jadi kalau kita mau banyak-banyak bisa bersyukur, lihatlah mereka-mereka yang kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan kita. Demikianlah Rasulullah SAW memberikan petunjuknya kepada kita, dan kita setiap kali mengingat petunjuk ini, mengingat hadis ini, insya Allah nggak butuh waktu lama, hadis ini akan segera meredam ambisi-ambisi kita, ya, ambisi-ambisi duniawi kita yang kadang kebablasan, yang kadang kelewatan, karena kita jadi teringat bahwasanya sebenarnya kita sudah diberikan sangat-sangat banyak, sudah dianugerahi lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau, dan harta-harta pilihan diusung di hadapan beliau. Akan tetapi Allah memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Harith berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat asar. Seusai salat beliau segera memasuki rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Aku bertanya kepada beliau, atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu, maka beliau menjawab, kuntu khallaftu fil baiti tabaran aw zahaban minas sadaqati fakarihtu an abitahu faqassamtuhu. Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di dalam rumah. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti, karena itulah aku segera membagikannya. Jadi harta itu datang tapi kemudian lewat saja, segera dilepaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena beliau enggak punya, bukan karena beliau enggak ada pemasukan, tidak, ada selalu, akan tetapi beliau senantiasa infakkan fi sabilillah. Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingnya hanya dapat dijumpai pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam, beliau pasti memberinya. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki, lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung, yaitu kambing yang gemuk. Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru, wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan dia tidak takut jatuh miskin. Ya, orang ini enggak kenal Nabi SAW sebelumnya secara pribadi. Orang ini hanya tiba-tiba datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta sesuatu yang bisa diberikan oleh Nabi SAW, dan ternyata Nabi memberikan dia seekor kambing yang gemuk, harta yang cukup berharga, dan Nabi SAW memberikannya tanpa ada rasa eman-eman, tanpa ada rasa keberatan, hingga akhirnya orang itu pun memberikan kesaksian seperti ini kepada teman-temannya, kepada kaumnya. Sesungguhnya Muhammad memenuhi segala permintaan seakan-akan dia tidak takut jatuh miskin. Enggak kayak kita, ya, atau sebagian kita yang baru berinfak saja sudah mulai hitung-hitung nanti cukup enggak, nanti ya kurang enggak, dan seterusnya. Harusnya tidak demikian. Dan kita kan sudah tahu berulang kali Nabi SAW pernah bersabda, dan sabda itu kita yakin kita semua insyaallah sudah hafal paling tidak maknanya, di mana beliau SAW pernah bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Tapi sebagian kita masih ternyata ada sedikit keraguan-raguan untuk mensedekahkan sebagian hartanya. Di pagi hari Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, ada malaikat yang turun yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang mau berinfak di pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah kerugian bagi orang yang pelit di pagi hari ini. Dan hadis-hadis juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, yang pada intinya semuanya sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk membuat kita yakin bahwa yang namanya infak, bahwa yang namanya sedekah sama sekali tidak mengurangi harta dan sama sekali tidak membuat seseorang jatuh miskin. Meski dengan kedermawanan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu, namun cobalah lihat keadaan diri beliau. Anas bin Malik
menuturkan kepada kita. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. Beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. Dan hadis-hadis yang senada ya sangat banyak yang menjelaskan hal yang serupa sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan istri tercinta beliau. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku. Beliau bertanya, "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tidak ada." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu aku puasa." Ya, kalau begitu aku puasa. Sesederhana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kekurangan duniawi beliau. Ya. Begitu didapati ternyata enggak ada makanan yang bisa beliau makan, beliau langsung memutuskan untuk berpuasa. Ya, tidak jelimet, ya, tidak berlibat, apalagi sampai marah-marah kepada istrinya. Ya, karena tidak ada hidangan yang bisa dihidangkan, tidak ada makanan yang bisa disantap. Beliau langsung memutuskan puasa, tidak banyak berbicara, tidak banyak komplain, tidak banyak protes kepada istrinya. Ya, barangkali bapak ya atau para suami pernah menjumpai kondisi yang demikian, di mana begitu sampai rumah ternyata tidak ada hal yang bisa dimakan. Jangan tergesa-gesa untuk segera marah, jangan tergesa-gesa untuk segera komplain, protes kepada istri, kok bisa-bisanya nggak ada makanan. Bisa jadi memang stok makanan di rumah sudah habis, sementara uang yang biasa kita titipkan atau kita berikan kepada istri pun juga ternyata sudah habis. Ya, ternyata salah siapa? Ternyata salah kita sendiri. Ya, atau ternyata ada makanan, atau ternyata ada uang, tapi ternyata tugas-tugas istri di rumah begitu sangat banyak, yang mengurus anak, yang mengurus rumah, hingga akhirnya sampai untuk makanan pun qadarullah terlewatkan. Maka jangan tergesa-gesa mengambil sikap ya kasar, keras kepada istri ketika terjadi kondisi yang demikian. Nabi SAW saja ya kita tahu, padahal ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak memiliki anak ya, atau Nabi SAW tidak ada anak daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang hidup, yang sampai besar, tumbuh sampai dewasa. Artinya Aisyah tidak begitu sibuk di rumah mengurusi anak-anak, tidak begitu sibuk di rumah karena rumahnya segitu-segitu saja. Yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mubarak ya, beliau Hasan al-Basri, beliau pegang langit-langit rumah Nabi SAW itu sampai ya. Hasan al-Basri mengatakan, pada masa kekhilafan Utsman aku masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan aku pegang langit-langit rumah beliau itu sampai. Artinya apa? Rumahnya enggak besar, rumahnya begitu kecil ya. Nabi SAW juga kalau sholat malam mau sujud harus tepuk kakinya Aisyah agar kakinya Aisyah diapakan? Dilipat ya. Artinya hal semacam ini ya menjadi perhatian bagi kita agar kita tepat dalam menyikapi hal yang kiranya kurang berkenan di dalam hati kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih tentunya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau 3 bulan atau 2 bulan hanya memakan aswadan, yaitu kurma dan air saja. Ini penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha lagi. Aisyah berkata kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini berarti keponakannya Aisyah ya, karena ibunya Urwah yaitu Asma adalah kakaknya Aisyah ya. Si Aisyah berkata kepada Urwah, "Ibna ukhti, keponakanku, inna kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thalathata ahilla fi syahraini wa ma uqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun faqultu ya khalah ma kana yu'ishukum qalat al-aswadan at-tamru wal ma' illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirani min al-ansar kanat lahum manaih." Wahai Urwah, wahai keponakanku, sesungguhnya dulu kami pernah melewati 1 hilal, lewat lagi 2 hilal, lewat lagi 3 hilal dalam 2 bulan, dan sama sekali api di rumah kami enggak pernah nyala untuk masak. Artinya enggak ada yang bisa dimasak, enggak ada yang bisa dimakan. 3 bulan, subhanallah, 3 hilal. Kemudian Urwah pun bertanya, "Kalau demikian keadaannya wahai bibiku, apa yang kalian makan?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Al-aswadan," ya, yaitu kurma dan air. Itu saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dan tidak ada riwayat yang mengatakan
beliau menyatakan bosan, ya ini lagi tidak, ya. Begitu pula istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ya, sebagian kita kadang baru 2 hari dengan lauk yang sama saja sudah merasa bosan, padahal lauk itu sudah cukup, alhamdulillah. Dan Nabi SAW ternyata cuman air putih dan kurma saja, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi 2 bulan 3 hilal, ya, 3 kali muncul hilal, baru mulai ada makanan lain yang bisa dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hidangan yang beliau makan sangat sederhana dan sedikit, namun beliau tidak pernah lupa mensyukuri nikmat Allah. Sebagai cerminan dari akhlak beliau yang luhur dan etika yang agung, begitu pula beliau tidak lupa berterima kasih kepada orang yang menghidangkannya, serta tidak mencela bila ada hal yang kurang berkenan. Sebab meskipun orang yang memasaknya telah berupaya sebaik mungkin, akan tetapi kekurangan itu pasti selalu ada. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan orang yang memasaknya, dan orang yang memasaknya beliau tidak menolak makanan yang disajikan dan tidak menuntut yang tidak tersaji. Beliau adalah Nabi umat ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka beliau memakannya, kalau beliau tidak suka beliau tidak memakannya. Enggak banyak komentar, ya. Apalagi sampai menyakiti hati orang yang telah berusaha untuk menghidangkannya. Enggak pintar masak lah, ya, enggak ada bakat masak lah, atau mencela makanannya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, berkomentar atau menjelaskan, sekedar berkomentar ini keasinan begitu saja, beliau mengatakan ini juga sudah termasuk bagian daripada mencela makanan, ya. Kalau enggak suka, ya, ditinggalkan. Biar nanti, ya, yang masak koreksi sendiri. Kiranya ada apa? Kecuali kalau yang masak udah koreksi terus ternyata dia enggak ketemu, biasanya dia akan nanya, ya. Ataupun kalau kita mau menyampaikan, paling tidak pakai bahasa-bahasa yang halus, ya, bahasa-bahasa diplomasi bisa dibilang begitu. Misalnya keasinan ya Pak, keasinan ya Bi, begitu. Istri menyadari masakannya keasinan. Kira-kira jawabnya gimana? Ya ini asin bener nih, begitu. Ya, udahlah, perang dunia habis itu biasanya, ya. Bilang aja gimana misalnya, kalau pakai nasi pas kok, ya. Kalau pakai nasi pas insya Allah. Artinya kalau nggak pakai nasi, iya keasinan, ya. Tapi nggak usah sejelas itu, nggak usah. Insya Allah udah paham, ya. Kalau pakai nasi insya Allah pas, nggak keasinan, ya. Tapi ada ungkapan yang nggak kita sampaikan dan insya Allah itu sudah tersirat dengan sendirinya. Ya, intinya pinter-pinter jaga komentar kita, ya, bagi orang yang sudah berusaha untuk menghidangkannya untuk kita. Kalau suka ya dimakan, kalau nggak suka ya sudah, jangan kebanyakan komentar apalagi sampai merendahkannya. Wahai saudaraku tercinta lagi mulia, bagi yang belum puas dan belum merasa cukup, akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai berikut. Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian, maka sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukainya. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan dan tidak mencari-cari apa yang tersedia. Ya, kalau dihidangkan suka dimakan, kalau nggak disuka ya nggak dimakan. Ya, contohnya seperti ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu makan dhab di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dhab itu mirip-mirip seperti biawak, tapi bukan biawak. Ya, dia hidupnya di gurun pasir. Dia juga termasuk hewan herbivora, makan tanaman. Ya, dia tidak makan daging sebagaimana biawak yang ada di tempat kita. Tinggalnya di rawa-rawa, tinggalnya di kebun, tinggalnya di hutan, makannya daging. Kalau dhab tidak. Walaupun secara fisik hampir sama kedua hewan itu. Ya, nanti kalau Bapak mau tahu gimana dhab berikut olahannya, tinggal ketik aja di Google dha sama ba gitu aja. Pakai ketikan Arab tapi ya, nggak pakai Latin. Dha sama ba, dhabbun begitu. Insyaallah langsung keluar
ya dhab yang masih hidup, yang sedang diburu, yang sedang diolah, atau sudah jadi masakan. Ya, persis kayak biawak. Nah, Khalid pernah makan dhab dengan lahapnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi SAW hanya diam melihat saja, tidak ikut makan. Kemudian Khalid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aharamun hadza ya Rasulullah?" Apakah ini haram wahai Rasulullah? Kok Anda enggak ikut makan begitu loh, ya? Kok Anda enggak ikut makan? Jangan-jangan ini haram ya? Kata Nabi SAW, apa? La, innahu lam yujad fi ardi qaumi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanan seperti ini enggak pernah ada di kebiasaanku, di kampungku. Wa innama ta'afuhu nafsi, dan badan saya atau diri saya juga sepertinya enggak bisa nerima makanan seperti ini, ya. Karena mungkin bagi kita, ya, yang enggak biasa makan dhab, dan memang kita enggak biasa, cukup ekstrim makanan itu, ya. Bayangkan saja hewan seperti biawak begitu, kemudian dihidangkan, bahkan cara penghidangannya pun masih utuh kadang, ya, masih utuh bentuk biawak, seperti kambing guling begitu, ya. Pantas saja Nabi SAW enggak kuat untuk bisa memakannya, maka Nabi SAW hanya diam saja. Begitu ditanya, baru beliau menjawab atau menjelaskan alasannya kenapa. Makanan seperti ini enggak biasa ada di tempatku, dan kayaknya diriku enggak bisa nerima makanan seperti ini, ya. Cuma seperti itu saja, ya, nggak banyak komentar menjijikkan lah kayak gitu kok dimakan, ya. Nggak macam-macam, ya, kayak kamu kayak nggak ada makanan lain aja, ya. Apa bahasa sininya? Rakus tuh apa bahasa sini? Geragas, ya, apa aja dimakan, ya. Jangan malah ngata-ngatain orang lain, ya. Kita nggak doyan, dia doyan, ya udah silakan, ya. Karena memang itu halal-halal saja. Jangan malah merendahkan orang lain, bilang geragas lah, segala dimakan, ya. Nggak usah kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, ya udah nggak bisa aja. Jangan malah nyalah-nyalahkan orang lain. Bila dihidangkan buah-buahan, roti dan daging, beliau akan memakannya. Jika dihidangkan kurma atau roti saja, beliau pun memakannya juga. Bila dihidangkan dua jenis makanan, beliau tidak lantas berkata, "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan." Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Dalam hadis beliau menyebutkan, "Lakinni asumu wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa wa akulul lahma, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Aku puasa, tapi aku juga kadang enggak puasa. Aku salat malam dan aku masih tidur malam. Aku juga menikah, aku juga masih makan daging. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku bukan termasuk golonganku. Di sini beliau juga sekaligus menjelaskan bahwa sikap seperti ini tidak dibenarkan, ya. Sikap apa istilahnya, ya, yang mengharamkan hal-hal duniawi bagi dirinya. Dia mengharamkan makan dan minum, ya, atau minimal dia mengharamkan daging bagi dirinya sendiri. Dia mengharamkan tidur malam bagi dirinya sendiri, khusus untuk, ya, beribadah saja. Dia juga mengharamkan apalagi tadi, pernikahan bagi dirinya sendiri. Ini semua nggak boleh, ya, walaupun kelihatannya bagus, yaitu apa? Totalitas dalam penghambaan diri kepada Allah, tapi ternyata nggak boleh. Dalam syariat Islam seperti ini tidak boleh. Ini kan asal muasalnya suatu ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah beliau dalam rumah. Setelah diceritakan bagaimana kehidupan dan ibadah Nabi SAW dalam rumah, orang-orang ini pun berkata, yang pertama mengatakan, "Demi Allah, mulai sekarang saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka selama-lamanya." Orang yang kedua berkata, "Demi Allah, mulai sekarang saya akan sholat malam, tidak akan pernah tidur malam." Orang yang ketiga mengatakan, "Demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan menikah lagi atau tidak akan pernah menikah." Semuanya tujuannya adalah ingin totalitas dalam ibadah. Ternyata, ya, ucapan mereka ini pun sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datangi mereka dan bertanya, "Apakah kalian orang-orang yang mengatakan ucapan ini dan itu?" Orang-orang tadi pun mengaku, "Benar wahai Rasulullah SAW, kami yang mengatakannya." Barulah beliau mengatakan ini, "Adapun aku demi Allah, atqakum billah wa akhsyakum lahu." Adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dibandingkan kalian masih lebih takut aku kepada Allah. Aku juga orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi aku masih puasa, kadang nggak puasa. Aku kadang tidur malam, kadang sholat malam. Aku juga masih
menikah, kemudian di sini ada tambahan, aku juga masih makan daging. Ya aku masih halalkan semua itu dan memang itu halal, tidak haramkan. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya ibadah betul-betul harus berlandaskan kepada petunjuk dari Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya bisa bermodal pada kesemangatan saja. Semangat bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan tersesat, akan celaka. Maka inilah petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada intinya masalah makan dan minum ini ya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ya, dan surah Al-Baqarah. Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172. Bismillah. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba." Sesungguhnya wahai manusia, Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman seperti perintah yang diberikan oleh Allah kepada para utusannya. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim." Wahai para utusan Allah, makanlah yang baik-baik dan laksanakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian beliau melanjutkan bacaan dalam firman Allah yang lain di surah Al-Baqarah ayat 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada para utusannya itu sama dengan perintah Allah kepada kaum mukminin yang bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang sama itu adalah perintah untuk makan yang baik-baik saja, untuk makan yang halal-halal saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Kemudian beliau bercerita tentang adanya seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, bersafar. Rambutnya sudah kumal, penuh dengan debu. Ia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, meminta ini dan itu, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi sayangnya makan makanannya haram, dia minum minuman yang haram, pakaian juga dari hasil yang haram, dia tumbuh juga dari hal-hal yang haram. Kalau begini keadaannya, bagaimana kiranya akan bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya prinsip utama makan dan minum dalam Islam adalah yang pertama an yakuna at-ta'amu halalan. Intinya makanan itu halal. Ya zatnya, ya juga cara mendapatkannya. Zatnya halal, cara mendapatkannya juga halal. Sebagian orang masih belum perhatian kepada hal yang kedua nih. Yang dia perhatikan baru zatnya saja. Air putih ini zatnya halal, tapi bisa menjadi haram tidak? Bisa. Ketika apa? Ketika didapat dengan cara yang haram, ya. Ngambil air putih miliknya orang lain, air putihnya jadi haram gara-gara cara mendapatkannya haram. Ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena masih sering kita jumpai hal semacam ini pada orang-orang yang masih ngeyel untuk bekerja di tempat-tempat yang haram, ya, di klub malam misalnya, ya, atau di lembaga-lembaga ribawi misalnya, ya. Kamu nafkahin keluarga kamu ngasih makan keluarga kamu dengan makanan yang haram. Enggak, ini kan kerjaan saya yang kerja, saya yang memeras keringat, saya yang banting tulang. Dia nggak perhatikan bahwasannya pekerjaannya pekerjaan yang haram. Makanya harus diperhatikan dengan baik. Oleh karena ya Bapak Ibu sekalian, bagi yang memiliki putra dan putri barangkali yang sudah
ya memasuki usia di mana dia harus bekerja sendiri, menafkahi dirinya sendiri, jangan lupa untuk memesankan pilih pekerjaan yang pasti halalnya. Ya, pasti halalnya. Kalau belum ketahuan halalnya, jangan dulu, lebih baik tanyakan dulu kepada seorang alim atau seorang ustadz tentang pekerjaan yang hendak dia geluti. Karena itu nanti akan berkaitan dengan penghasilannya, berkaitan dengan ya kehidupannya, belum lagi nanti kalau dia nafkahi kepada keluarganya. Ya, yang pertama adalah hendaknya zatnya halal, dan yang kedua itu tadi cara mendapatkannya juga haruslah halal. Itu pekerjaan-pekerjaan yang halal, ya cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepadanya. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik, ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Jadi jangan begitu, ya. Kalau memang makanan itu jelas-jelas halal, ya sudah, jangan sampai mengharamkannya bagi diri kita atau bagi orang lain. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu, kaum yang berlebih-lebihan, mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. Ya, ini yang tadi kebablasan, yang tadi berlebihan, ya, ngerasa enggak cukup dengan satu jenis makanan, ngerasa enggak cukup dengan makanan yang dihidangkan, selalu mencari-cari yang tidak ada. Harusnya tidak demikian, ya. Sebagaimana tadi Nabi SAW sudah menyabdakan, paling tidak sudah bisa membuat kita kuat lagi, paling tidak sudah bisa membuat kita beraktivitas lagi, bekerja lagi, itu sudah cukup. Karena pada intinya makanan itu bukan tujuan, makanan itu hanya sarana untuk kita bisa melakukan ini, untuk kita bisa melakukan itu, dan seterusnya. Jadi makanan itu hanya sarana saja, bukan tujuan, ya. Yang kedua, kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah seperti rahbaniyah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada rahbaniyah di dalam ajaran Islam. Rahbaniyah itu apa? Apa istilahnya, ya? Itu tadi seperti apa, ya? Ya pendeta lah, ya, atau biksu lah, yang benar-benar mengharamkan segala hal-hal duniawi, mencabut dirinya dari kehidupan dunia, ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait bagaimana semestinya kita menyikapi dunia, juga menyikapi akhirat nanti, ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Carilah bagianmu daripada kehidupan akhirat, lakukanlah upaya-upaya untuk sukses nanti di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu untuk kehidupan dunia, ya. Biar bagaimanapun kita adalah makhluk hidup yang tetap butuh makan, yang tetap butuh fasilitas untuk menjaga kehidupan ini, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakai diri sendiri, ya. Abdullah bin Mubarak atau Sufyan, ya, bin Uyainah rahimahullahu taala adalah orang yang paling zuhud di masanya, akan tetapi beliau juga termasuk orang yang paling kaya di masanya, ya. Jadi zuhud dengan kekayaan sama sekali tidak bertabrakan. Zuhud itu adalah, ya, satu gaya hidup, bukan kondisi hidup, ya. Zuhud itu merupakan gaya atau cara hidup, bukan kondisi hidup. Jadi orang yang kaya pun bisa bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud itu enggak harus miskin, zuhud itu enggak punya apa-apa, bahkan yang kaya pun juga bisa bersikap zuhud. Maka zuhud, ya, meninggalkan hal-hal yang membahayakan di akhirat, tidak bermanfaat di akhirat, itu merupakan sikap, bukan kondisi, ya. Jadi sederhana adalah sikap, bukan kondisi. Jadi sederhana ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya mereka yang fakir, ya mereka yang kaya. Jadi sikap, jadi sederhana adalah sikap, bukan kondisi. Zuhud juga merupakan sikap, bukan kondisi. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan tentang makna zuhud yang luar biasa, antakuna dunya fi yadika la fi qalbika.
Ya, zuhud itu dunia cukup di tanganmu saja, di genggamanmu saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati kamu, ya. Kamu boleh kaya, kamu boleh banyak uang, kamu boleh banyak harta, tapi jangan sampai ya semua harta dan kekayaan itu menguasai dirimu. Benar-benar kamu yang menguasai itu semua, kamu yang bisa mengaturnya benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kesederhanaan, kezuhudan, wara', ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal yang membahayakan kita di akhirat, semua itu adalah sikap bukan kondisi. Ya, semua itu adalah sikap bukan kondisi, sehingga kesederhanaan, zuhudan juga wara' bisa dilakukan oleh siapapun, baik dia orang kaya ataupun dia orang fakir, ya. Maka itu harus dibedakan, difahami dengan baik agar kita tidak salah bersikap. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, setiap yang halal pasti baik, dan setiap yang baik pasti halal, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. Dan termasuk makanan yang baik ialah makanan yang berguna lagi lezat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan seluruh perkara yang memudaratkan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita, hingga kalau ada makanan yang membahayakan kesehatan kita, itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, ya. Bukan karena makanannya haram, walaupun ada yang memang dasarnya haram, tapi ada sebagian makanan yang halal membahayakan sebagian orang, ya. Ya, dokter insya Allah lebih tahu ya tentang pantangan-pantangan makanan bagi orang-orang yang punya keluhan kesehatan tertentu itu apa saja. Yang barangkali hipertensi, dia pantangan makanan tertentu. Yang apalagi diabetes misalnya, dia juga punya pantangan tertentu, dia nggak boleh makanan-makanan seperti itu, ya. Dilarang dia makan makanan seperti itu karena akan membahayakan kesehatannya, karena akan membahayakan kehidupannya, ya. Maka makanan-makanan yang halal ada kalanya kadang jadi nggak boleh, karena apa? Karena bisa membahayakan orang yang memakannya. Tergantung kondisi fisik orang masing-masing terkait makanan yang halal tadi. Adapun makanan yang haram sudah mutlak haram bagi siapapun, baik bagi orang yang sehat atau orang yang tidak sehat. Haramnya secara mutlak. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, rahimahullahu ta'ala melanjutkan, umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Kondisi mereka berbeda-beda saat lapar dan kenyang. Keadaan seorang insan juga selalu berubah-ubah, akan tetapi amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bermanfaat bagi pelakunya. Artinya apa? Dalam urusan makan pun berusahalah kita mencari hal yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja misalnya bulan puasa, bulan Ramadan, 3 bulan lagi ya insyaallah, ya. Enggak sampai 3 bulan bahkan insyaallah. Ya, yang masih punya hutang, ya, ibu-ibu terutama mulai dicicil dari sekarang sebelum mepet nanti waktunya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih? Yaitu dengan berbuka secukupnya saja, ya. Dengan berbuka secukupnya saja. Kadang orang kan kayak balas dendam jadinya, ya, seharian nggak makan, begitu azan maghrib apa yang ada di hadapannya disantap, ya. Apa yang ada di pasar, ya, apa namanya, takjilan itu semuanya dibeli, ini itu dibeli, hingga akhirnya untuk melaksanakan sholat pun dia kesulitan karena perutnya terasa sangat penuh, perutnya terasa sangat sesak. Jadi intinya mau apa aja, mau kurmakah, ya, mau buahkah, mau apalagi gorengankah barangkali, ya, orang Indonesia kalau belum gorengan kayaknya belum buka puasa, ya. Terserah, yang penting apa intinya ini, yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Intinya yang penting tetap bisa bikin kita berangkat sholat Isya dan sholat tarawih, intinya itu, ya. Kalau kurma tapi dalam jumlah yang banyak membuat kita kesusahan bergerak, itu juga nggak bagus jadinya. Jadi apa macamnya, apa itemnya, terserah. Yang penting halal, yang penting tetap bisa membuat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi ini, ya, penjelasan tentang makan atau, ya, gaya makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga, ya, disebutkan bahwasanya beliau tidak makan sambil
bersandar. Itu juga termasuk bagian daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. La akul muttaki'an, kata beliau, aku tidak makan sambil bersandar. Kemudian beliau juga melarang kita untuk makan menggunakan tangan kiri, ya. Minum juga tidak boleh pakai tangan kiri. Makan walaupun makan yang kecil-kecil, ya. Gorengan misalnya di tangan kanan, cabai rawit di tangan kiri, ini juga enggak boleh, ya. Kadang ada sebagian orang enggak memperhatikan, ya. Kita enggak bilang mengabaikan, enggak, hanya luput saja dari perhatiannya. Dia gorengan di tangan kanan, cabai rawit di tangan kiri, tetap enggak boleh, ya. Atau minum tangannya kan kotor misalnya, tangan kanan, habis makan sambal macam-macam, walhasil cara minumnya gimana? Dia pegang begini, kemudian dorong begini. Pernah lihat enggak? Atau jangan-jangan pernah sendiri? Begitu, misalnya kalau kita tanya, itu minum pakai tangan apa? Kanan atau kiri? Jawabannya apa? Kanan. Asumsi dia kan kanan kalau begini, ya. Tapi giliran kita balik begini, dia minum tangan kanan, tangan kiri nih, kanan lagi. Kok curang sih kanan mulu, ya? Tadi minum begini dibilang pakai tangan kanan, ini tangannya penuh sambal nih misalnya nih, diminum begini, rasa-rasanya udah pakai tangan kanan kan? Tapi giliran coba kita balik begini, ini tangan kanan, tangan kiri, kanan lagi. Dan jadi minum dengan cara begini itu masih minum tangan kiri, ya. Begini itu masih minum pakai tangan kiri, karena yang dominan kan ini, yang dominan, ya. Ini cuman formalitas aja. Cuman kasih tempel aja kan, ya. Nggak banyak peran. Hatta ini nggak nempel begini, ini juga tetap bisa bergerak kan, ya. Dorong ke mulut kita bisa. Jadi kalau tangan kita kotor, ya, udah pegang-pegang aja. Toh akhirnya gelas itu nanti akan dicuci, ya. Pegang-pegang aja, nggak usah ragu, ya. Jadi tetap minum pakai tangan kanan, ya. Jangan diakal-akalin pegang tangan kiri, dia dorong pakai tangan kanan jadi tangan kanan gitu, padahal masih tangan kiri, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum aw syarib falyakul biyamini fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bisimali. Jika kalian makan dan minum, maka makan dan minumlah pakai tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum pakai tangan kiri, dan kita tentu tidak ingin serupa dengan syaitan, ya. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah makan adalah menjilati, ya, bekas makannya, jari jemari beliau. Ya, Nabi SAW mengatakan, jangan fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jangan dia bersihkan jari jemarinya dulu habis makan sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya, ya. Menjilatkannya, tentu menjilatkannya ini enggak sembarang orang bisa, ya. Paling antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak, paling seperti itu, ya. Enggak ke teman, jilat di tangan saya gini, enggak, jangan, ya. Apalagi sekarang masih pandemi begitu, malah bahaya, ya. Jadi untuk mencari keberkahannya kita kan nggak tahu di sebelah mana, ya. Juga makan dari sisi pinggir, ya, dari sisi pinggir ke arah tengah. Fa innal barakata tanzilu fi wasatit ta'am, kata Nabi SAW. Makan dari sisi pinggir, ya. Kenapa? Karena berkah itu turun di sisi tengah makanan, ya. Jadi itu banyak, subhanallah, ya. Tidak makan pakai tangan kiri, tidak bersandar, kemudian menjilati bekas makan tangan kita yang terkena makanan, kemudian makan dari sisi tepi, dari sisi pinggir, ya. Bahkan juga kalau nggak salah cara seperti ini pun diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makan dari sisi pinggir itu lebih beretika, ya, lebih beradab begitu. Tapi kalau kita bagi orang Islam lebih memperbanyak keberkahan, ya. Makan dari sisi pinggir, kata Nabi SAW, fa innal barakata tanzilu fi wasatit ta'am, ya. Berkahnya makanan itu turun di bagian tengah, jadi biar banyak dulu berkahnya, ya, di sisi pinggir sampai ke arah tengah. Yaitu berapa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah makan. Termasuk juga tadi diantaranya adalah tidak mencela makanan. Kalau suka ya dimakan, kalau nggak suka jangan dimakan, ditinggalkan saja, jangan banyak komentar. Pembahasan berikutnya pada halaman 93, membela kehormatan orang lain. Majelis yang paling mulia adalah majelis zikir dan ilmu. Sekarang, bagaimana menurutmu bila seorang manusia terpilih dan pembimbing umat maju mengetengahkan pembicaraan dan pengarahan dan bimbingannya? Beliau selalu mengoreksi orang yang keliru, meluruskan kesalahan orang yang jahil, memperingatkan orang yang lalai,
sama sekali tidak didapati dalam majelis beliau kecuali kebaikan-kebaikan. Hal itu adalah salah satu bukti kesucian majelis dan ketulusan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau SAW juga seorang yang pernah berkata bagaimana, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beliau sendiri yang bilang dan beliau sendiri yang pertama kali mengamalkannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam, dan itu yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tidaklah beliau berbicara melainkan pasti ada faedahnya. Tidaklah beliau berbicara melainkan pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Lah kita bagaimana? Kalau kita belum bisa begitu, paling tidak jangan berbicara hal-hal yang justru menghasilkan dosa. Paling enggak minimal itu. Ya. Kalaulah pembicaraan kita belum 100% menghasilkan pahala, paling enggak hindarilah pembicaraan yang menghasilkan dosa. Dan untuk mengetahui apakah yang hendak kita bicarakan ini akan menghasilkan dosa atau tidak, insya Allah enggak butuh waktu lama untuk memastikannya, untuk menentukannya. Ya, mau ngomong nih, kemudian apa? Kayaknya nih omongan saya ini bakal dapat dosa saya ini. Udah langsung urungkan, ya, enggak jadi aja, batalkan saja. Tapi kalau insya Allah aman, ya, dan jangan menggampangkan semuanya dianggap aman, nggak bikin dosa, enggak. Kita harus jujur, masa sama diri sendiri juga bohong, begitu kan kebangetan banget, ya. Kita tahu mana omongan yang dosa, mana yang nggak dosa, insya Allah kita tahu, ya. Kayak mau gibah gitu misalnya, mau ngomongin orang lain, nggak usah, ya. Udah stop aja, tahan dalam diri sendiri, urungkan. Dan ketika mengurungkan niatan ghibah, bukan cuma dosa yang terhindarkan dari kita, tapi pahala juga kita dapat. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berencana melakukan keburukan, kemudian dia urung untuk melaksanakannya, tidak jadi melaksanakannya karena ketakwaannya kepada Allah, Allah catat sebagai amal soleh yang sempurna. Gara-gara nggak jadi ngegibah aja, ya, bukan cuma dosa yang terhindar dari kita, tapi pahala yang datang. Maka kalau belum bisa memastikan semua ucapan kita berpahala, seenggaknya berusahalah memastikan ucapan kita tidak menghasilkan dosa. Dan Nabi SAW ingat pernah bersabda, wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin ma yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannam. Dan sesungguhnya ada orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak dia ambil pusing, yang tidak dia pikir panjang akibatnya. Ternyata pembicaranya itu, ya, satu ucapannya itu membuat dia terjerembab ke dalam neraka Jahannam. Jadi dari hadis ini juga Nabi SAW mengajarkan kita untuk berpikir sebentar, untuk berpikir sejenak sebelum berbicara. Apakah pembicaraan kita itu mendatangkan dosa atau tidak? Minimalnya itu, ya. Jadi minimalnya kita ada di garis tengah, yaitu garis mubah. Ya, jangan sampai jatuh ke dalam garis yang haram. Kalau kita belum bisa masuk ke dalam garis yang pasti menghasilkan pahala, paling tidak di garis tengah saja, garis yang mubah yang masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercanda pun demikian, ya. Bercanda pun demikian. Kadang kita nih, ya, kita memang mengakui kita ini bangsa yang senang sekali humor, bangsa yang senang sekali bercanda, ya. Maka bercanda pun tetap ada aturannya, bercanda pun tetap ada rambu-rambunya yang harus kita perhatikan. Beliau selalu menyimak dengan baik dan mengajarkan dengan seksama orang yang berbicara kepadanya. Akan tetapi beliau tidak mau mendengarkan ghibah, gunjingan, dan tidak rela mendengarkan namimah, hasutan, dan buhtan. Buhtan itu artinya tuduhan palsu, fitnah atau ucapan bohong. Beliau selalu membela kehormatan orang lain, ya. Kalau kumpul-kumpul tuh, ya, nggak jarang ada pembicaraan, obrolan-obrolan yang kontennya nggak jauh dari ini, ya. Gibah, kalau nggak namimah, kalau nggak buhtan, ya. Kalau nggak ngomongin orang lain, kalau nggak ngomporin orang lain, kalau nggak memfitnah orang lain. Dan ghibah itu ngomongin hal yang real, hal yang fakta. Kadang ada orang yang lucu begitu, ya.
Ketika diingatkan jangan ngomongin orang lain, dia malah bantah, gimana? Enggak kok, yang saya omongin bener kok. Ya, saya ngomongin dia emang kayak begitu dia orangnya, begitu. Loh, justru ini yang disebut dengan ghibah, ya. Kan Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu membicarakan saudaramu hal yang tidak dia sukai tentang dirinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fihi ma aqul, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, kalau seandainya apa yang ku berbincangkan itu memang fakta adanya pada diri dia? Apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqul faqad bahattahu, wa illam yakun fihi ma taqul faqad ightabtahu, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau apa yang kamu bicarakan tentang diri saudaramu itu benar adanya, berarti kamu sudah menggibah dia. Tapi kalau tidak benar adanya, berarti kamu telah memfitnah dia. Cuman dua kemungkinan itu, dan dua-duanya sama-sama berbahaya. Kalau enggak ghibah, kalau enggak fitnah. Kalau fakta ghibah, kalau tidak fakta berarti fitnah. Nah, sebagian orang masih kalau ditegur malah jawabnya kayak begitu. Enggak kok, saya benar ngomongin dia, emang begini dia orangnya, ya. Maka tidak dibenarkan, tidak bisa diterima seperti itu. Kecuali kalau ingin memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan seseorang, boleh. Misalnya ada orang yang dikenal suka berhutang tapi sulit melunasinya, padahal dia mampu, ya. Suka berhutang tapi susah melunasinya, susah mengembalikannya, kalau ditagih malah lebih galak, begitu, ya. Ini kan orang yang membahayakan kaum muslimin ini. Kita boleh sampaikan kejelekannya ini kepada orang lain kalau memang demikian orang itu keadaannya, supaya nggak ada lagi yang jadi korban, ya, supaya nggak ada lagi yang jadi korban, itu boleh. Atau lain halnya lagi untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Misalnya di tempat ini ada 10 orang yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman yang mana nih? Abdurrahman yang dari Pati, semuanya dari Pati. Abdurrahman yang mana nih? Yang udah sepuh. Wah, ini 5 orang sepuh ini. Yang mana lagi nih? Abdurrahman yang apa nih? Yang putih orangnya. Ini semuanya putih nih. 3 orang putih, yang 2 aja kurang putih. Ya, Abdurrahman yang itu tuh, yang maaf jalannya agak pincang. Itu boleh. Itu tidak termasuk ghibah karena untuk identifikasi, ya. Ketika sudah tidak dicari tahu lagi, nggak ada lagi, apa yang bisa membedakan orang yang saya cari, ya. Kayaknya yang paling jelas cuma ciri-ciri yang itu deh, yang jalannya agak pincang, ya. Maka itu boleh, itu tidak termasuk ghibah. Jadi di antara hal yang diperbolehkan, ya, menyebutkan kejelekan orang lain adalah yang pertama dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan seseorang yang memang, ya, sudah dikenal demikian, dan yang kedua untuk identifikasi identitas seseorang itu boleh, ya, tidak termasuk ghibah. Dari Utsman bin Malik, ia berkata, pada sebuah kunjungan beliau mengerjakan salat di rumah kami. Selesai salat beliau bertanya, di mana gerangan Malik bin Ad-Dukhshum? Ada seorang yang menyahut, dia adalah seorang munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW segera menegur seraya berkata, jangan ucapkan demikian. Bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poin utama atau syahid dari hadis ini adalah Nabi SAW tidak membiarkan ketika ada seorang yang memvonis orang lain dengan hal yang negatif, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak dibiarkan, ya. Kadang kita juga mendapati kondisi-kondisi begini, ya. Kita bertanya, mana fulan, alah dia orangnya kayak gitu, nggak bisa dipercaya. Nanti dulu, jangan kayak gitu. Barangkali, ya, dia punya alasan kenapa nggak datang sekarang, ya. Jadi apa? Jangan mengiyakan semua omongan orang, apalagi kalau itu hal yang negatif terkait kehormatan orang lain, ya, terkait kehormatan orang lain, apalagi tentang keislamannya, apalagi tentang keimanannya, ya. Ini lebih harus hati-hati lagi.
Jangankan orang yang udah jelas-jelas beragama Islam sedari dia kecil, bahkan orang tuanya juga Islam, terhadap orang yang baru sekedar mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi perang saja, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga kehormatannya. Ya. Kan pernah tuh dalam sebuah peristiwa perang, ya, Usamah bin Zaid tetap menghabisi seorang musyrik yang sudah terpojok dan mengatakan la ilaha illallah. Jadi duel Usamah dengan seorang musyrik, dan Usamah ya memenangkan duel itu. Saat ingin dihabisi oleh Usamah, orang musyrik itu tiba-tiba mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, si musyrik ini paham kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh diapakan? Tidak boleh dihabisi, tidak boleh dibunuh. Tapi oleh Usamah tetap dihabisi. Kenapa kok Usamah tetap menghabisi orang itu padahal orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah? Karena Usamah menilai orang ini cuman pura-pura aja lah, ntar kalau saya lepasin juga besok ketemu saya lagi di perang yang lain. Kita pun kalau di posisi Usamah kurang lebih sama lah, ya. Ini orang cuman pura-pura aja, cari aman aja ini mah paling, ya. Ternyata berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu tetap menghabisinya, membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Usamah mengatakan, innama qala ta'awudzan ya Rasulullah. Orang ini tadi bilang la ilaha illallah itu cuma cari aman aja wahai Rasulullah, dia takut sama pedang saya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Afala syaqaqta qalbah, ya, emang kamu udah belah dada dia, udah lihat hatinya, beneran cuman pura-pura atau jangan-jangan dia beneran ikhlas? Kamu sudah bisa pastikan itu? Kan kamu nggak bisa memastikan itu. Yang kamu lihat pasti dia telah mengatakan la ilaha illallah, itulah yang harusnya kamu pegang, ya. Sehingga dalam berhukum kita menghukumi seseorang sesuai dengan hal yang zahir saja, yang tampak saja, yang lahir saja. Batinnya gimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tetap membela seorang yang mengatakan la ilaha illallah di momen seperti itu, yang kemungkinan besarnya cuma pura-pura, masih dijaga oleh Nabi SAW walaupun sudah terlanjur dihabisi oleh Usamah, ya. Apalagi seorang muslim, ya, atau seseorang yang sudah muslim dari kecilnya, dari lahirnya, dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, harusnya lebih dijaga lagi kehormatannya. Beliau sangat memperingatkan dari persaksian palsu dan perampasan hak. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inginkah aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Afala adullukum bi akbaril kabair, maukah kalian kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalil manapun tetap menempati peringkat pertama terkait dosa besar yang paling besar, enggak pernah lengser dari posisi pertama, ya, yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan, ya, dan hal lain sebagainya. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit caranya sambil berkata, ala wa syahadatuz zur, ketahuilah yang ketiga adalah persaksian palsu. Beliau terus mengulanginya sampai kami berharap beliau menyudahinya. Beliau ulangi syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu, ya. Nah, ini juga berbahaya kalau sampai kita lakukan, karena ternyata memberikan persaksian palsu itu juga termasuk dosa besar yang paling besar. Dan jangan dipahami begitu ya, persaksian palsu itu hanya bisa terjadi di majelis pengadilan saja, enggak, ya. Kadang dalam dunia pekerjaan kita memberikan persaksian yang palsu juga bisa, ya, atau dunia perniagaan kita memberikan persaksian yang palsu juga bisa. Jadi yang namanya persaksian palsu bukan hanya terjadi pada majelis pengadilan saja, tidak. Dalam majelis apapun, intinya kalau kita memberikan pernyataan, persaksian yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu termasuk dalam syahadatu
az-zur atau persaksian palsu yang tergolong dalam dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Meskipun beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap menyanggah ghibah yang diucapkan istri beliau tercinta itu. Aisyah ternyata juga pernah ngeghibah, ya, walaupun tidak sering seperti umumnya para wanita. Beliau jelaskan kepadanya betapa besar bahaya ghibah, ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala menyebut Sofiyah, ya, orang yang pendek begitu, ya, tidak tinggi, ya, karena cemburu, ya, karena cemburu. Tapi Nabi SAW menegur beliau dengan berkata, hasbuk, ya, cukuplah bagimu tentang kekurangan Sofiyah, udah nggak usah diomongin lagi, ya, bahwa dia begini dan begitu. Perawi menjelaskan bahwa Sofiyah itu secara fisik tidaklah tinggi. Rasulullah SAW langsung menegur, laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajat, ya, sungguh engkau telah mengucapkan satu kata, seandainya kata tersebut dicelupkan ke dalam air lautan, niscaya ucapan itu akan mengotori air lautan itu. Artinya kalau ghibah itu berfisik begitu, ya, dia punya raga begitu, bisa menodai lautan. Padahal cuma satu kata, ya, satu kata yang diucapkan oleh Aisyah terkait fisiknya Sofiyah, ya, Sofiyah itu pendek begitu, dan itu pun, ya, karena terbawa perasaan cemburunya. Tapi ternyata ditegur oleh Nabi SAW, disuruh berhenti, ya. Dan kita kalau ada di majelis atau sedang ngobrol begitu, mulai ada nada-nada mau menggibah, ya, kalau bisa kita hentikan, kita hentikan. Ayo jangan gibah, ya, ngomongin orang, mulai stop, ya. Kalau kita nggak bisa menghentikannya, ya udah, kita yang tinggalkan majelis itu, ya. Karena kalau nggak bisa menghentikannya, kita ikut-ikutan di sana, ya, bahkan menikmatinya, ya, nggak mustahil kita kebawa ikut kena dosa karena tidak adanya usaha atau upaya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, harus ada upaya. Kalau nggak bisa, ya tinggalkan majelis tersebut, ya, atau tempat-tempat kumpul tersebut. Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi orang yang membela kehormatan saudaranya seagama tentunya. Beliau SAW bersabda, man dzabba 'ani 'ardhi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari perkataan ghibah, bil ghibati, niscaya Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api neraka. Bahkan bukan cuma sekedar membelanya, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup kekurangan saudara kita, agar Allah juga menutup kekurangan kita. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup dosa seorang muslim, aib seorang muslim, kekurangan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup kekurangannya, aibnya, ya, dosa-dosanya pada hari kiamat, ya. Maka kalau ada kekurangan seorang, ya, jangan malah disebar-sebarkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam sekarang ini. Ada orang melakukan kesalahan, ya, bukannya ditegur diingatkan, malah divideokan, ya, malah difoto kemudian disebar-sebar, ya, dijadikan bahan omongan se-Indonesia bahkan, ya. Kalau internet itu kan jangkauannya tanpa batas, ya, ghibah di sosmed itu ternyata lebih berbahaya, ya. Karena kita yang di Pati ini bisa ghibah dengan orang yang di Jakarta sana, yang di Batam sana, yang di Papua sana, tanpa batas, ya, lebih berbahaya dibandingkan ghibah offline, ya. Ghibah offline kan cakupannya cuma orang yang ada di situ aja, ya. Yang paling ngeri adalah ghibah online, ya. Orangnya banyak sekali, ngomongin satu orang, ya. Orang yang dighibah itu panen pahala, ya, sementara orang yang berghibah panen dosa. Maka hati-hatilah kita kalau, ya, nada-nada obrolan kita sudah mengarah pada ghibah atau pada hal-hal yang intinya mendiskreditkan, mencederai kehormatan seorang muslim. Dan itu semua ada catatannya, itu semua ada follow up-nya, tindak lanjutnya nanti di akhirat, ya. Kalau kita nggak bisa mengganti dosa ghibah kita tadi dengan pahala kita, walhasil, ya, dosa orang yang kita ghibahi akan dioper ke kita. Orang seperti inilah yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai seorang yang muflis atau seorang yang bangkrut, yaitu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak pahala ibadah ini dan itu, tapi ternyata dia juga membawa banyak kezaliman kepada orang lain. Walhasil,
pahala-pahalanya habis dipakai untuk mengkompensasi kezalimannya terhadap orang lain. Ternyata kezalimannya belum selesai, ya udah, dosa-dosa orang yang dia zalimi dialihkan ke dia dan dia yang harus menanggungnya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Pantaslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang muflis atau bangkrut. Satu lagi barangkali sambil menanti masuknya adzan atau waktu salat zuhur, tentang zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi umat ini sekaligus murabbi atau pembimbing yang sangat handal dan terdepan, memiliki komitmen yang sangat besar dalam beribadah. Beliau selalu menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun waktu yang terlewat tanpa zikrullah, tahmid, syukur, istighfar dan taubat. Padahal telah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, Nabi yang mensyukuri karunia Allah, dan Rasul yang selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengenal kebesaran Allah. Dengan itu beliau senantiasa memujinya, memohon kepadanya dan kembali menuju ampunannya. Beliau mengetahui betapa berharga waktu yang diberikan. Beliau pergunakan sebaik-baiknya dengan selalu mengisi waktu beliau dalam ketaatan dan ibadah. Salah satunya adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zikrullah di sini bukan hanya di lisan saja, tapi juga lahir dan batin. Makanya kalau kita berzikir haruslah, bukan cuman usahakanlah, tapi haruslah kita paham arti makna zikir yang kita ucapkan. Astaghfirullah itu artinya apa? Subhanallah itu artinya apa? Alhamdulillah itu artinya apa? La ilaha illallah itu artinya apa? Jangan cuma komat kami di lisan saja, hingga tidak memberikan efek yang benar-benar besar pada kehidupan kita, hingga tidak memberikan efek yang benar-benar nyata pada kehidupan kita. Benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, ya. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah subhanallah subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tahu artinya? Ya, hingga hal seperti itu pun akan meredam kita untuk bermaksiat, ya. Kalau zikirnya cuma di lisan, enggak mustahil maksiatnya tetap jalan, ya. Walhasil zikirnya berhenti diganti dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha taala fi kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktu, ya. Doa juga termasuk bagian daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai muslim kita sudah diarahkan, sudah dituntun, dibimbing untuk tidak lepas dari zikrullah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya. Baru bangun tidur ada doanya, kemudian masuk ke kamar kecil ada doanya lagi, keluar dari kamar kecil ada doanya lagi, mau pakai pakaian ada doanya lagi, keluar rumah ada doanya lagi, naik kendaraan ada doanya lagi, masuk masjid ada doanya lagi. Subhanallah, ya. Kehidupan seorang muslim nyaris nggak pernah lepas dari zikir, harusnya begitu, ya. Tinggal kita saja yang disiplin menerapkannya atau tidak, melaksanakannya atau tidak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengungkapkan, kami pernah menghitung zikir yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis sebanyak 100 kali yang beliau ucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai 100 kali. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW tidak diampuni oleh Allah? Pasti diampuni. Apakah Rasulullah SAW tidak mendapatkan pertaubatan dari Allah? Pasti mendapatkan. Tapi ternyata beliau masih minta taubat, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang belum pasti diampuni, walaupun kita berharap dan wajib berharap diampuni, dan belum pasti diterima taubatnya, harusnya lebih rajin minta, lebih rajin dan lebih semangat minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia nanti di akhirat, di antara orang yang paling bahagia nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang mendapati ada banyak istighfar di dalam catatan amalnya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira.
Berbahagialah orang-orang yang mendapati istighfar yang sangat banyak di dalam catatan amalannya. Ya, jadi nanti barangkali pulang sambil mengendarai motor begitu, ya, sambil banyak istighfar bisa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Zikir yang kata Nabi SAW, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Zikir yang sangat ringan, mudah di lisan, berat di timbangan, sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, dan seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga ya menyampaikan hal yang senada atau na'am, wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaum aktsar min 70 marrah. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Kita minimalnya 3 kali ba'da setiap sholat, minimalnya. Harusnya lebih dari itu, ya. Habis salam, apa yang pertama kita baca? Istighfar, kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 dikali 5, 15, dan itu masih sedikit dibanding dosa kita yang sangat banyak, ya. Nabi SAW yang nyaris gak ada dosa aja minimalnya berapa? 70 kali, ya. Dan untuk astaghfirullah, astaghfirullah, ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim, insyaallah tidaklah sulit, insyaallah sangat mudah. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ya. Pakai bahasa Jawa juga tidak apa, walaupun afdalnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Abdullah bin Umar juga pernah mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, kami pernah menghitung zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu majelis sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Dan seorang yang berzikir dengan seorang yang tidak berzikir, perumpamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Mathalul ladzi yadhkurullaha ta'ala walladzi la yadhkurullaha ta'ala kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan seorang yang berzikir dengan Allah, berzikir kepada Allah dengan seorang yang tidak berzikir kepada Allah seumpama seorang yang hidup dan seorang yang mati. Dan kita tentu ngerasa kering hati kita, jiwa kita, diri kita kalau kita tidak berzikir, ya. Dan Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh seorang yang mengeluh, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini terasa sangat banyak bagiku, ya, tolong berikan solusi begitu. Kemudian ternyata apa solusi dari Nabi SAW? Apakah mengeliminasi sebagian syariat, ini saja yang kamu lakukan, ini enggak usah, ini saja, ini enggak usah? Ternyata enggak gitu. Ternyata Nabi SAW berikan solusi kepada dia untuk la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, hendaknya usahakanlah lisanmu senantiasa terbasahi dengan zikrullah. Para ulama menjelaskan kenapa permasalahannya itu, tapi solusinya malah ini. Permasalahannya tadi apa? Ngerasa kebanyakan perintah, ngerasa kebanyakan syariat. Ternyata solusinya apa? Suruh banyak-banyak zikir. Para ulama mengatakan ternyata di antara faedah zikir adalah akan meringankan kita dari merasa terbebani dengan syariat-syariat ini, dengan tugas-tugas duniawi bahkan juga. Ingat nggak apa yang Nabi SAW solusikan ketika Fatimah minta pembantu? Fatimah kan minta pembantu kan kepada Nabi SAW setelah pernikahannya dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata apa? Oleh Nabi SAW tidak diberikan pembantu, justru disuruh zikir, ya. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kali sebelum tidur. Dilaksanakan secara istiqamah oleh Fatimah radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Fatimah mengatakan setelah itu kami tidak pernah merasa butuh lagi pembantu, ya. Subhanallah, di antara faedah zikir adalah meringankan tugas-tugas seorang hamba, baik tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tugasnya sebagai seorang manusia untuk memenuhi hajat kehidupan dia dan keluarganya. Dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengungkapkan
kepada kita semua sebuah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berada di sisinya. Beliau SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keteguhan hati di atas iman, minta ke istiqomahan. Rasulullah SAW yang sudah pasti istiqomah saja masih minta istiqomah. Orang yang sudah pasti teguh hatinya dalam Islam, dalam iman, masih minta keteguhan. Bagaimana kita yang belum pasti istiqomah, yang belum pasti teguh di dalam Islam, di dalam iman, maka sesungguhnya kitalah yang lebih berhajat, lebih butuh untuk banyak-banyak minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ini saja barangkali kajian kita di kesempatan hari ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, dipersilahkan. Monggo kalau ada yang bertanya. Oh lupa berarti. Ya udah nanti aja. Sebentar lagi udah selesai nih, mau turun. Abi belum selesai, dia masih kajian. Bentar lah, sebentar lagi ya. Lupa berarti. Oh, Mbak, ada yang bertanya? Nah, udah kenyang, alhamdulillah. Saya doa dong. Sana, temenin masuk buku. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana dengan jajan atau makanan yang harganya tidak wajar? Apakah termasuk sampai derajat haram? Misalkan kayak beli bakso aja sampai satu mangkok 100.000 atau 50.000 gitu. Harga berarti ya? Iya. Ini kan, yang ditanyakan tentang masalah harga. Misalnya bakso, harganya berapa? Ya, 100.000 yang semangkok. Tidak wajar gitu. Ya. Padahal normalnya 20.000. Ini sampai 100.000. Ini berarti kaitannya dengan masalah israf, masalah berlebihan, ya. Tapi tentu masing-masing orang standar berlebihannya berbeda. Ada yang seorang pakai pakaian 100.000 saja sudah cukup, tapi ada sebagian orang yang harus mengeluarkan kocek lebih dalam, ya. Tentu itu kembali kepada kondisi ekonomi masing-masing, ya. Jadi tidak bisa dipukul rata, ya. Bakso yang 100.000 langsung disebut sebagai pemborosan, langsung disebut sebagai berlebih-lebihan, belum tentu, ya. Barangkali bagi dia itu hal yang masih dianggap biasa karena memang, ya, kemampuan finansialnya lebih daripada orang kebanyakan. Wallahu alam bissawab. Jadi kembali kepada kemampuan masing-masing atau kondisi ekonomi masing-masing. Wallahu alam bissawab. Untuk batasan tadi, Ustaz, Rasulullah itu makan tidak sampai kenyang. Nah, ini batasan kenyang yang dimaksud oleh syariat seperti apa? Iya. Karena seingat saya ada satu hadis itu Abu Hurairah apa siapa ya? Itu karena lapar Rasulullah membawa susu itu sampai beliau kenyang sampai itu. Nah, itu tentang ucapan, ya. Tentang ucapan kami adalah kaum yang tidak makan sampai kami lapar. Artinya kita nggak akan makan kecuali kalau udah lapar, dan begitu makan kami pun nggak harus nunggu sampai kenyang untuk berhenti, ya. Telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya itu ucapan yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak tepat ketika ucapan itu dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau menjadikan ucapan itu sebagai patokan sisi kesehatan barangkali misalnya, kalau makan tunggu lapar, kalau udah makan jangan tunggu kenyang baru berhenti, secara medis misalnya bagus, dianjurkan silahkan sampaikan itu secara medis saja. Jangan sampaikan itu merupakan petunjuk Nabi. Jangan sampaikan itu merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dijelaskan oleh para ulama ucapan itu sama sekali tidak pernah ada dasarnya, asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang tadi Nabi SAW disebutkan bahwasanya minum susu sampai kenyang, itu pun juga hanya dalam kesempatan tertentu saja, ya. Barangkali itu saja, tidak dalam kesempatan yang lain, ya. Dan itu juga dilakukan, ya, seingat anak kalau nggak salah dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika meminta dijamu, ya, oleh seorang wanita tua yang kambing-kambingnya sedang dibawa pergi oleh suaminya untuk digembalakan, tersisa satu ekor kambing yang sangat kurus, ya, sangat kurus, kemudian bisa dibilang tidak lagi bisa menghasilkan susu. Namun kemudian Nabi SAW, ya, memerah susu kambing tersebut dan ternyata menghasilkan susu yang sangat banyak. Yang pertama diberikan minum jelas pemiliknya oleh Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan penunjuk jalan, ya, yang menemani mereka. Setelah itu baru terakhir kali Nabi SAW yang meminumnya. Setelah itu Nabi SAW meminumnya, Nabi perah lagi dan terisi banyak lagi, sampai-sampai harus digotong oleh beberapa orang, ya, hasil perahan dari susu kambing itu, dan itu tidak dibawa oleh Nabi SAW, ditinggalkan untuk pemiliknya. Jadi tidak menjadi kebiasaan, hanya satu kesempatan saja. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz, kalau saya jadi panitia masjid maksudnya, terus belanja material, itu dapat tambahan kaos, lalu status kaos itu gimana Pak Ustadz? Kaos dari tokonya? Iya, dari tokonya. Halal apa enggak gitu? Halal apa enggak itu ya? Ini kayak seorang guru, ya, yang menjalankan tugasnya sebagai guru, dia ngajar, kemudian nanti di akhir tahun ajaran dapat hadiah dari orang tua santri, dari orang tua murid. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang petugas penarik zakat, ya. Kemudian oleh orang yang zakatnya ditarik ini, petugas tadi diberikan bingkisan. Apa kata Nabi SAW? Hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang didapatkan oleh seorang pegawai, pekerja, pelaksana dari kliennya, itu termasuk bentuk korupsi, kata Nabi SAW. Lantas bagaimana solusinya kalau dikasih? Serahkan saja ke panitia, kembalikan dulu ke panitia, ya, ke ketua panitia paling enggak, ya, biar nanti ketua panitia yang memutuskan mau dikasih ke siapa. Jangan langsung main kita ambil. Misalnya kita dapat tugas bagian belanja material, otomatis kan kita yang nerima kaos itu dari tokonya, jadi jangan langsung kita bawa pulang, langsung kita cuci besok kita pakai, jangan, ya. Materialnya kita kirim ke masjid, kemudian kaosnya beserta bukti belanjaannya, nota dan seterusnya serahkan ke ketua panitia, biar nanti ketua panitia yang memutuskan, ya. Karena Nabi SAW mengklasifikasikan tips yang kita dapat atas tugas kita dikategorikan sebagai bentuk korupsi oleh Nabi SAW, ya. Makanya di sekolah-sekolah yang sudah paham hadis ini, itu sama sekali melarang guru-gurunya untuk menerima hadiah dari orang tua muridnya, kecuali kalau sudah tidak ada kaitan apa-apa lagi, ya. Kecuali kalau sudah tidak ada kaitan apa-apa lagi. Artinya gimana? Si guru ini sudah tidak ngajar di tempat itu, si murid ini masih sekolah di situ, udah nggak ada kaitan, secara profesionalisme udah nggak ada kaitan sama sekali. Gurunya udah pulang kampung, ya,
gurunya buka warung di rumahnya, nggak ngajar di situ, muridnya ngirim hadiah, boleh nggak diterima? Boleh, ya, boleh nggak diterima? Boleh, karena sudah tidak ada kaitan profesionalisme lagi di antara mereka berdua. Karena kaitannya, ya, di antara alasan utamanya kenapa hadiah semacam ini dilarang, karena akan mempengaruhi perbedaan sikap nanti. Kalau si guru tadi ini menerima hadiah dari orang tua murid tadi, sementara kedua-duanya masih di lembaga itu, gurunya masih ngajar di situ, muridnya masih sekolah di situ, nggak mustahil nanti gurunya akan punya perasaan yang berbeda terhadap murid yang orang tuanya udah ngasih hadiah ini, ngasih nilai misalnya, atau memberi perhatian misalnya, itu kan udah nggak bener, ya. Termasuk masalah toko yang ngasih hadiah kaos ke kita. Akan jadi apa kalau kita terima langsung? Kita nanti langsung mikir, besok-besok kalau belanja lagi ke toko itu aja, ya, ke toko itu aja. Jadi ini kayak uang kalau sekarang itu mirip-mirip uang gratifikasi, ya, mirip-mirip uang gratifikasi. Jadi ahsannya, selamatnya jangan diterima kita, tapi apa, sampaikan saja ke panitia, biar panitia nanti yang memutuskan, ya. Kalau di lembaga pun begitu sama. Kalau ada orang tua yang ngasih hadiah begitu, maksa, ya, nggak mau langsung ditinggalkan, ya mau gimana lagi, masa kita tinggal di tengah jalan, kan nggak mungkin. Kita kasih aja ke kepala sekolah misalnya, ya, atau ke mudir misalnya, biar nanti mudir yang memutuskan untuk apa, ya, atau kepala bagian misalnya, biar nanti kepala bagian yang memutuskan untuk apa, ya. Jadi jangan diterima langsung untuk pribadi kita, karena hal semacam ini di zaman Nabi SAW, praktik seperti ini zaman Nabi SAW juga pernah terjadi, dan beliau kategorikan sebagai tindakan korupsi, atau sekarang ya kalau nggak salah hal-hal seperti ini mirip dengan gratifikasi, ya, hadiah-hadiah pelicin lah begitu, ya. Wallahu alam bissawab. Sudah adzan ya? Iya, ini baru. Oh, iya. Berada. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan, apa alas yang digunakan Rasulullah saat makan? Alas untuk makan Rasulullah ini, Ustaz. Wallahu alam bisawab, terbuat dari apa, ya, alas yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Tapi umumnya di zaman itu yang biasa digunakan adalah kulit hewan, ya, kulit hewan atau tembikar. Ya, tembikar itu ya kalau sekarang kita itu ya bahan-bahan yang akhirnya dibuat untuk kendi dan semisalnya, ya. Tentu hal semacam itu tidak menjadi bagian daripada sunnah, ya. Nanti nanya lagi bahan bajunya Rasulullah SAW itu apa, ya. Akhirnya dicari-cari kemudian bikin baju dari bahan seperti itu, enggak bagian daripada sunnah. Material rumahnya Rasulullah SAW dari apa, ya? Gentengnya dari pelepah kurma, ya. Ini dari tanah liat yang diadon kemudian dijemur dan seterusnya, itu enggak bagian daripada sunnah. Kenapa? Karena itu hal yang termasuk manusiawi, semua orang melakukan semua itu, ya. Bahan alasnya makannya Nabi SAW dari apa, kemudian apa tadi, alas tidurnya Nabi tidurnya pakai apa? Tikar, ya. Ketika bangun ada apa namanya, bekas rajutan tikar itu, apakah kita juga harus bekas-bekasin diri begitu, ya? Kalau belum bekas, belum nyunah begitu, ya enggak, ya. Itu hal yang apa namanya, manusiawi terjadi atau normal terjadi, itu tidak bagian daripada sunnah, karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama khusus buat beliau, yang kedua sebagai sunnah bagi beliau dan umatnya, yang ketiga sebagai perbuatan selaku manusia biasa, ya, selaku manusia biasa. Yang bagian ketiga ini tidak menghasilkan pahala sama sekali, ya, tidak menghasilkan pahala sama sekali. Wallahu alam bissawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjumpai ada seorang guru dan seorang wali murid. Lah, sama-sama di tempat di warung tersebut. Lah, terus seorang wali murid ini mentraktir seorang guru. Lah, kita misalnya kita sebagai seorang penjual, sikap kita harus bagaimana? Oh, sebagai penjualnya? Ya. Kita tahu mereka itu berbuat seperti itu, sikap kita bagaimana itu loh. Harusnya. Ada guru sama wali murid makan di warung kita. Ya. Kita sebagai penjual. Ya. Kita harus gimana? Ya. Ya, hidangkan makanannya. Ya, gimana, kan kita nggak tahu betul, selain hubungan sebagai wali murid dan guru, kan kita nggak tahu, barangkali mereka ada hubungan kekerabatan juga barangkali. Nggak ada sama sekali. Ya Allah alam bisawab, kalau kita bisa nasihati saja, ya.
Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana lagi, itu udah di luar wilayah kita ya. Kalau mau nasihati kayaknya butuh obrolan agak panjang dulu ya. Masalah hadiah ummal ini saja barangkali mereka belum ngerti ya. Apalagi dalam hal seperti ini yang ternyata juga bagian daripada hadiah ummal atau gratifikasi juga ya. Gratifikasi itu kan tadi bisa bentuknya hadiah atau traktir makan juga bisa termasuk gratifikasi ya. Nah, hal semacam ini bisa jadi belum dia pahami karena dia belum memahami bahwasanya gratifikasi itu dilarang dalam Islam, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang mau menasihati, luangkan waktu, obrolan agak panjang sedikit ya. Nah, tinggal mau apa enggak nih kitanya sebagai penjual ya, duduk agak berpanjang lebar dengan dia. Kalau enggak, untuk saat ini gratis dulu aja deh gitu ya. Nah, dua-duanya gratis, enggak saya terima, tapi saya mau ngomong begitu ya, tentang kondisi seperti ini atau perihal hukum praktik seperti ini itu gimana ya. Barangkali dengan menggratiskan itu bisa menjadi lebih lunak ya hatinya si guru tadi untuk tidak menerimanya. Jangan udah nggak ngebolehin nerima, tetap suruh bayar lagi nanti guru itu jadi dongkol akhirnya ya, dakwah pun semakin susah masuk ya. Barangkali bagian daripada dakwah yang bisa Bapak lakukan selaku pemilik warung makan tadi ya, digratiskan makanannya, nggak usah bayar, terus baru disampaikan hukum terkait masalah gratifikasi tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akan Ustaz mau bertanya, pada suatu kondisi tertentu itu kan kita kalau kesusahan makan itu biasanya kan dibantu dengan tangan kiri. Apakah kalau ada sisa makanan di tangan kiri itu tetap kita jilati apa gimana? Kalau sesuai dengan sunnah tadi kan sisa-sisa makanan itu kan bisa kita jilati. Gitu aja. Apakah Ustaz. tangan kirinya jadi jilatin gitu? Wallah alam bisawab, ini nggak ngerti nih. Kalau makan pakai tangan kiri biasanya makan sendok garpu ya. Tapi kalau apa namanya istilah? Apa? Mulo ya. Mulo itu biasanya cuma tangan kanan aja ya. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu tangan kiri ikut main ya. Misalnya harus mematah tulang barangkali ya. Bumbu-bumbunya di tangan kiri. Gimana nih? Gimana solusinya? Ya, diserokin pakai tangan kanan gitu ya. Barangkali bisa begitu agar kita jadi nggak makan pakai tangan kiri ya. Wallahu alam bishawab. Jadi kondisi seperti ini jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi ya. Barangkali mungkin bisa diambilin ya, semampu kita aja ya, semampu kita aja, nggak harus bersih-bersih amat hingga akhirnya kita tetap tidak menggunakan tangan kiri untuk makan ya. Wallahu alam bishawab. Tanya masalah yang seperti tadi, masalah kalau misalnya ditunjuk jadi juri lomba di sekolah, kadang kan sebagai juri dijamu, kadang dikasih makan, kadang pulang juga masih dikasih oleh-oleh. Nah itu cara menolaknya atau gimana, seperti apa Tat? Terima kasih. Juri perlombaan di sekolah kita sendiri, sekolah orang lain Tat. Sekolah orang lain. Penilaian. Penilaian Ya. Yang lomba sekolahnya, sekolahan yang lomba. Iya, seperti itu. Kadang kan dalam sekolah itu kan kita dijamu, kadang dimakan, dikasih makan, pulang juga masih dibawain oleh-oleh kayak gitu. Ya. Dan sekolah itu termasuk peserta lomba gitu. Betul. Dengan sekolah-sekolah yang lain. Betul. Iya. Iya. Seperti itu. Terus pertanyaannya? Nah, bagaimana menyikapinya Tat? Apakah ditolak ataukah kalau jamuan makan sih insya Allah karena kita sebagai tamu ya barangkali ya. Tapi kalau udah bingkisan itu barangkali itu ya, artinya kita nggak bertugas sebagai juri pun, kalau memang kita ada hajat bertamu ke situ biasanya akan ada jamuan ya. Dan jamuan itu kan memang hal yang wajar terjadi di kita, bahkan di Islam juga ada. Insya Allah itu tidak mengapa. Tapi yang mungkin pertanyaan di sini adalah terkait bingkisan itu tadi ya. Kalau bisa tolak langsung aja ya. Kalau bisa tolak langsung aja, jangan diterima terus kita serahkan ke panitia perlombaan, nggak usah. Karena nanti dia akan merasa udah diterima hadiahnya tetap kalah juga begitu ya, nggak juara juga, malah jadi omongan yang macam-macam ya. Mendingan nggak usah diterima sedari awal ya. Wallahu a'lam bishawab.
Artinya kita sekolah kalau ada kunjungan kerja antar sekolah tanpa ada event perlombaan sekolah mengunjungi sekolah lain, itu biasanya memang ada jamuan, ya. Karena memang itu sifatnya lebih masuk ke kegiatan bertamu begitu. Lebih masuk ke kegiatan bertamu. Kita datang ke sekolah itu bukan dalam rangka penilaian, tapi dalam rangka studi banding, katakanlah begitu saja. Itu kita tetap dapat jamuan juga, sama aja. Ya. Jadi wallahu alam bisawab, kalau jamuan itu insyaallah tidak mengapa karena sifatnya lebih ke menjamu tamu, tapi kalau bingkisannya ahsannya ditolak sedari awal supaya tidak punya perasaan yang berlebih ke kita, dia ngarep dimenangkan begitu, ya. Ternyata nggak menang juga, malah dia dongkol, ya, ngomongin jelek-jelek ke kita dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Cukup barangkali ya, sudah masuk waktu zuhur. Kita akhiri kajian kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.